Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Uji Ramawati, NIM 20824030. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari materi 1 sampai 6 mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama yaitu pengantar metodologi studi Islam. Dalam studi Islam terdapat 4 istilah yang saling berkaitan. Metode merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan kajian. Metodologi adalah ilmu yang mempelajari penggunaan metode tersebut secara ilmiah. Pendekatan menunjukkan cara pandang kita terhadap objek kajian Islam. Sedangkan paradigma adalah kerangka berpikir ilmiah yang menjadi dasar dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam. Keempatnya membentuk dasar dalam proses penelitian dan pengkajian Islam secara ilmiah dan rasional. Selanjutnya, urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam penting untuk dipelajari karena beberapa alasan. Pertama, agar kita mampu memahami berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam di tengah perkembangan zaman. Kedua, sebagai sarana untuk meningkatkan iman dan ketakwaan melalui pemahaman Islam yang lebih mendalam. Ketiga, untuk membentuk kepribadian Islam yang seimbang antara pengetahuan dan nilai moral. Keempat, untuk memperluas wawasan keilmuan agar Islam bisa dipahami secara kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Berikutnya, pertumbuhan studi Islam dulu dan sekarang. Studi Islam telah mengalami perkembangan sejak masa awal Islam hingga sekarang. Pada masa klasik, kajian Islam berfokus pada bidang-bidang seperti ilmu kalam, usul fikih, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial, studi Islam kemudian meluas menggunakan berbagai pendekatan baru seperti historis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dinamis, terbuka terhadap perkembangan zaman. Lalu materi yang kedua, sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Ruang lingkup dan pendekatan studi Islam secara historis, teologis, dan sosiologis. Islam berarti tunduk dan berserah diri kepada Allah. Sebagai agama, Islam memberikan pedoman hidup agar manusia mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Sementara Islamic Studies atau studi Islam mempelajari ajaran, nilai, dan praktik keislaman secara ilmiah baik dari sisi sejarah, teologi, maupun sosial budaya. Selanjutnya, faktor-faktor pembeda pada pola perkembangan Islam. Perkembangan studi Islam terbagi dalam beberapa periode. Pada masa klasik, Islam mengalami kejayaan di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan. Masa pertengahan ditandai kemunduran politik, tapi ilmu-ilmu Islam tetap berkembang. Di abad pertengahan, pemikiran Islam banyak mempengaruhi peradaban Eropa, sedangkan pada masa modern muncul semangat pembaruan agar ajaran Islam tetap relevan dengan tantangan zaman. Selanjutnya, dinamika studi Islam di berbagai pusat peradaban. Dalam perkembangannya, studi Islam dikenal dengan dua istilah, yaitu Islamic Studies di dunia barat dan dirasa Islamia di dunia Islam. Pada masa Nabi, kegiatan ilmiah dimulai di masjid sebagai pusat belajar, kemudian berkembang pesat pada masa Abbasiyah di Baghdad melalui Bait al-Hikman, dan juga di Spanyol melalui Universitas Cordova. Saat ini, studi Islam terus berkembang dengan berbagai pendekatan seperti teologi, sosiologis, dan historis agar pemahaman terhadap Islam menjadi lebih luas dan mendalam. Selanjutnya, materi ketiga, agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, definisi agama. Agama bukan cuma soal keyakinan, tapi juga pedoman hidup. Di dalamnya ada aturan moral dan ibadah yang mengarahkan manusia supaya bisa seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Fungsi agama dalam kehidupan beragama. Agama punya peran penting dalam kehidupan. Pertama, mengajarkan nilai moral sebagai pedoman. Kedua, jadi penyelamat ketika manusia menghadapi masalah. Dan ketiga, berfungsi menjaga keteraturan sosial supaya hubungan antar manusia tetap baik. Lalu agama dalam pembentukan norma sosial dan budaya. Agama ikut membentuk norma dan budaya masyarakat. Lewat ajaran agama tumbuh rasa kebersamaan dan solidaritas. Walaupun masyarakat Indonesia beragam, agama membantu menjaga toleransi supaya kita tetap hidup rukun. Selanjutnya, tantangan agama di kehidupan modern. Di era modern, tantangan terhadap agama semakin besar. Pengaruh teknologi, arus informasi, dan pola pikir bebas bisa menggeser nilai keagamaan. Karena itu, kita perlu memperkuat pemahaman agama agar tetap relevan dan jadi dasar moral di tengah kemajuan zaman. Selanjutnya, materi yang keempat, karakteristik dan dimensi ajaran Islam.
Definisi karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Karakteristik dapat diartikan sebagai ciri khas atau bentuk watak yang dimiliki seseorang. Islam sendiri bermakna damai, penyerahan diri, dan kepasrahan sepenuhnya kepada Allah. Dari makna ini, Islam menggambarkan ajaran yang membawa kedamaian, kebersihan hati, dan keselamatan bagi pemeluknya. Selanjutnya, dimensi-dimensi ajaran Islam. Ajaran Islam memiliki 4 dimensi utama, yaitu akidah sebagai dasar keimanan, ibadah sebagai wujud kepatuhan kepada Allah, akhlak yang mengatur moral dan etika, serta muamalah yang mengatur hubungan sosial dan kegiatan ekonomi agar tercipta keseimbangan hidup. Selanjutnya, penerapan karakteristik dan dimensi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama dan ibadah hingga pendidikan sosial, ekonomi, kesehatan, dan politik. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesamanya agar kehidupan berjalan selaras dan harmonis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Pemahaman seseorang terhadap ajaran Islam dipengaruhi oleh banyak hal seperti lingkungan sosial, pengalaman hidup, kebutuhan pribadi, dan proses berpikir. Faktor-faktor ini membentuk cara seseorang memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lanjut materi yang kelima, penelitian agama dan penelitian keagamaan. Hakikat penelitian. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memahami suatu masalah serta menemukan prinsip-prinsip umum. Dalam konteks studi Islam, penelitian termasuk kegiatan ilmiah karena menggunakan metode keilmuan, yaitu menggabungkan pendekatan rasional dan empiris. Pendekatan rasional membantu kita berpikir logis, sedangkan pendekatan empiris memastikan hasilnya dapat dibuktikan melalui pengalaman dan data nyata. Selanjutnya, perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Penelitian agama berfokus pada isi atau ajaran agama itu sendiri seperti keyakinan, ibadah, dan nilai-nilai spiritual yang diajarkan. Sementara penelitian keagamaan lebih menyoroti bagaimana ajaran tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kalau penelitian agama menelaah konsep teologis, penelitian keagamaan lebih ke arah perilaku sosial umat dalam menjalankan ajaran agamanya. Selanjutnya, model penelitian agama dan keagamaan. Model penelitian dalam studi agama dan keagamaan cukup beragam. Misalnya, analisis searah digunakan untuk melihat perkembangan ajaran, sedangkan observasi dan survei dipakai untuk memahami perilaku masyarakat beragama. Ada juga pendekatan eksperimental dan analisis isi yang lebih ilmiah. Jenis-jenis penelitian seperti eksploratif, deskriptif membantu menemukan hubungan antara nilai-nilai agama dan realitas sosial yang ada di masyarakat. Lalu lanjut materi yang keenam, pemikiran Islam universal, eksklusif, dan inklusif serta relevansinya di era modern. Yang pertama itu konsep universalisme Islam dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Universalitas Islam berarti ajaran Islam bersifat menyeluruh dan berlaku untuk seluruh umat manusia, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dalam kehidupan, nilai-nilai Islam bisa diterapkan di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, budaya, hingga sosial kemasyarakatan. Contohnya, Islam sangat menekankan pentingnya ilmu dan akal sehingga mendorong umatnya untuk terus berkembang. Selain itu, Islam juga mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selanjutnya, itu tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip fundamental Islam di era modern. Di era modern ini, penerapan nilai-nilai Islam menghadapi banyak tantangan. Misalnya, digitalisasi yang cepat kadang membuat masyarakat lebih fokus pada teknologi dibanding nilai moral. Selain itu, pendidikan Islam sering dianggap kurang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Untuk mengatasinya, dibutuhkan reformasi kurikulum agar lebih relevan, pelatihan bagi pendidik, dan tata kelola yang transparan. Penting juga agar teknologi dimanfaatkan sebagai sarana memperkuat nilai-nilai Islam, bukan malah menjauhkannya. Lalu selanjutnya, perbedaan antara Islam eksklusif dan Islam inklusif serta penerapannya dalam masyarakat. Islam inklusif berarti terbuka dan menghargai perbedaan. Penganutnya tidak hanya berpegang pada keyakinan sendiri, tetapi juga menghormati hak orang lain. Sikap ini mencerminkan semangat toleransi,
moderasi, dan kerjasama dalam masyarakat yang majemuk. Sedangkan Islam eksklusif cenderung menutup diri dan menganggap kebenaran hanya milik kelompoknya sendiri, sehingga bisa menimbulkan konflik atau perpecahan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, pendekatan inklusif lebih dibutuhkan karena sejalan dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin, menyebarkan kedamaian dan menghormati perbedaan. Baik, itu dia penyampaian materi dari 1 sampai 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.